akan membahas tentang pinjaman online atau pinjol. Pasti kita tidak asing lagi mendengar kata tersebut, apalagi sangat sering kita lihat di berita tentang kasus tersebut. Nah, apa sih pinjaman online atau pinjol itu? Nah, pinjaman online adalah layanan keuangan yang menyediakan pinjaman dana secara daring. Nah, pinjol ini memanfaatkan teknologi modern untuk mempermudahkan masyarakat mengakses produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Pinjol ini sering dijadikan solusi untuk mendapatkan dana, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dan tidak memiliki tabungan. Pinjol ini menawarkan beberapa keuntungan. Yang pertama itu proses pengajuan yang mudah, persyaratan yang mudah, terus proses pencairan yang cepat. Mengapa pinjaman online itu penting untuk dibahas? Nah, pinjaman online atau pinjol sangat penting untuk dibahas dalam konteks fikih muamalah masa kini karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu perkembangan teknologi dan kemudahan akses. Nah, pinjaman online ini adalah hasil inovasi teknologi di bidang keuangan yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat luas. Nah, kajian fikih ini diperlukan untuk memahami bagaimana Islam itu merespon fenomena ini, terutama terkait akad, riba, dan keadilan transaksi. Yang kedua itu potensi unsur riba dan gahar. Banyak pinjol menerapkan bunga tinggi atau biaya tambahan yang berpotensi untuk mengandung unsur riba atau kelebihan pembayaran yang diharamkan, atau gahar atau ketidakjelasan dalam akad. Nah, fikih muamalah ini bertugas untuk mengidentifikasi dan menentukan batas syar'i dalam praktek ini. Nah, yang ketiga itu pengaruh pada ekonomi umat. Nah, pinjol ini sering menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank, namun juga bisa menjadi beban karena tingginya bunga dan resiko jeratan hutang. Nah, kajian fikih ini dapat membantu untuk menciptakan solusi syariah seperti pinjaman berbasis akad Islami atau gahar hasan mubarabah atau mudarabah. Nah, yang keempat itu penyelesaian sengketa dan etika muamalah. Dalam prakteknya, pinjol ini seringkali melibatkan intimidasi atau cara-cara tidak etis dalam penagihan utang. Fikih muamalah ini menekankan akhlak dan etika dalam muamalah termasuk penyelesaian sengketa secara adil dan manusiawi. Nah, yang kelima itu urgensi keuangan inklusif berdasarkan syariah. Nah, banyak umat Muslim ini ingin memanfaatkan pinjol sebagai tetap ingin berpegang pada prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk memberikan paduan dan mendorong hadirnya layanan keuangan yang inklusif, halal, dan sesuai dengan syariah. Nah, yang keenam itu ada dinamika sosial dan regulasi modern. Nah, pinjaman online atau pinjol berada di bawah regulasi negara yang terus berkembang. Kajian muamalah ini memungkinkan antara prinsip Islam dengan hukum positif sehingga umat dapat mendapatkan ajaran agama. Dengan demikian, dengan membahas pinjol dalam fikih muamalah ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman dan memberikan paduan yang praktis bagi umat Islam dalam menghadapi fenomena ekonomi dan modern. Nah, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada kenaikan jumlah pinjaman melalui pinjol. Jumlah utang melalui pinjol mencapai 72,03 triliun rupiah pada bulan Agustus 2024. Bahkan angka pinjaman pada Agustus tersebut ini naik dari bulan sebelumnya, yakni 69,39 triliun rupiah. Kita akan lihat bagaimana jumlah pembiayaan pinjaman online untuk data terbaru, pemirsa. Dari jumlah pinjaman melalui pinjol meningkat, ini sumber dari OJK, pemirsa, pada bulan Juli 2024 ini ada sebesar 69,39 triliun rupiah. Sedangkan hanya berjarak 1 bulan di bulan Agustus tahun 2024 ini mencapai 72,03 triliun rupiah. Nah, kita akan melihat bagaimana jumlah pembiayaan pinjaman online untuk data terbaru. Pemirsa, pembiayaan di Agustus 2024 terus meningkat menjadi 35,62% year on year dibandingkan dengan Juli pada 2024 di angka 23,97%. Nah, dengan adanya peningkatan pembiayaan ini, kita akan melihat apakah pembiayaan ini
pada bulan Agustus lalu, sementara pada bulan Juli ini ada di angka 2,58%. Nah, pemirsa, peningkatan jumlah pinjaman ini disertai dengan kenaikan juga laba di sektor pinjaman online. Menurut data yang diterima, laba di industri P2P lending mencapai 656,80 miliar rupiah pada bulan Agustus 2024. Jadi sehingga bisa disimpulkan pemirsa, di tahun 2024 ini jumlah masyarakat yang melakukan pinjaman ke online ini semakin meningkat. Dengan adanya perkembangan ini kita perlu lebih waspada dan juga cermat dalam melihat potensi dan risiko yang mungkin terjadi di masa depan terkait dengan pinjaman online. Karena di sektor fintech terus berkembang pesat dan kita juga harus bisa memanfaatkan peluang ini dengan bijak. Nah, dari berita yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih marak masyarakat yang terlilit pinjaman online atau pinjol dari berbagai kalangan. Nah, ada beberapa dampak dari pinjol itu. Yang pertama, bunga terlalu tinggi. Yang kedua itu penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kontak darurat yang diserahkan oleh konsumen. Nah, yang ketiga itu ada ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual. Nah, yang keempat itu ada data pribadi konsumen yang disebarluaskan. Nah, yang kelima itu kontak yang ada pada eh, peminjam disebarkan terkait informasi peminjam serta foto peminjamnya. Nah, yang keenam itu ada seluruh akses terhadap gawai atau peminjaman diambil. Nah, yang ketujuh itu tidak ada kejelasan tentang konteks dan lokasi kantor yang menyediakan layanan aplikasi pinjaman online. Nah, yang kedelapan itu ada biaya admin yang tidak jelas. Nah, yang kesembilan, bunga terus naik sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam. Nah, yang ke-10 itu peminjam telat membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang. Alasannya tidak masuk ke sistem. Nah, yang selanjutnya itu ada ke-11 pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman aplikasi di App Store atau Play Store tidak bisa dibuka bahkan hilang. Nah, yang ke-12 itu penagihan pinjaman yang dilakukan oleh uh, orang yang berbeda-beda. Nah, yang ke-13 itu data KTP digunakan oleh pelaku untuk aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain. Jadi, dari pandangan MUI tentang pinjaman online atau pinjol adalah haram karena lebih banyak mudaratnya. Hukum ini berlaku untuk seluruh layanan pinjaman baik online maupun offline. Nah, ada beberapa solusi fikih yang dapat diterapkan. Yang pertama itu menghindari riba. Itu dalam fikih riba itu adalah bunga atau tambahan yang diberikan kepada utang sebagai ketidakseimbangan atau pembayaran yang tertunda. Dan ini dilarang dalam Islam. Nah, solusi yang pertama itu menegakkan skema atau pembiayaan syariah. Itu mengganti sistem bunga dengan akad syariah seperti murabah, murabahah, jual beli dengan margi atau keuntungan yang disepakati. Terus pinjaman tanpa bunga, terus kerja sama usaha dengan bagi hasil. Nah, yang kedua itu pendirian platform syariah atau yaitu membentuk platform pinjol berbasis syariah yang menghindari riba dan mematuhi kaidah syariah. Nah, itu mengutamakan transparansi dalam fikih atau akad atau kontrasi harus jelas dan bebas dari unsur gahar atau tidak kepastian atau penipuan. Nah, solusinya yang pertama itu menyediakan informasi lengkap dan jelas tentang jumlah pinjaman, mekanisme pengembalian serta denda atau biaya tambahan jika ada. Menentukan sistem yang tidak membebani dengan biaya tersembunyi.
Yang ketiga itu melindungi peminjaman dari ketidakadilan. Islam sangat menekankan keadilan dalam transaksi keuangan. Solusinya yang pertama itu mekanisme penangguhan pembayaran. Jika peminjam benar-benar kesulitan, penyedia layanan dapat menawarkan penundaan pembayaran tanpa tambahan beban sebagai bentuk keringanan atau takhir. Nah, yang solusi yang kedua itu ada pengawasan dari otoritas syariah, yaitu membaca pinjol tidak melakukan praktik yang membebani atau menjanjikan peminjaman, misalnya melalui denda yang memberatkan. Nah, yang keempat itu pemberdayaan ekonomi, yaitu salah satu sebab masyarakat menggunakan pinjol adalah membutuhkan ekonomi yang mendesak. Nah, Vicky juga mendukung pemberdayaan masyarakat. Nah, yang solusinya itu yang pertama itu dana sosial dan wakaf produktif, yaitu mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu mereka yaitu yang membutuhkan tanpa harus terjebak hutang. Nah, solusi yang kedua yaitu pendidikan keuangan Islam, itu memberikan literasi keuangan berbasis syariah untuk mencegah masyarakat mengambil pinjaman secara sembarangan. Nah, yang kelima itu membatasi penggunaan pinjol dalam fikih itu penghitungan sebaiknya harus dilakukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Solusi yang pertama itu ada yaitu peningkatan kesadaran, yaitu mengedukasi masyarakat tentang bahaya hutang yang tidak terkendali dan mendorong hidup sesuai dengan kemampuan. Nah, solusi yang kedua yaitu alternatif pembiayaan, yaitu mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pendanaan yang halal seperti kerjasama keluarga atau koperasi syariah. Nah, yang keenam itu kerjasama pemerintahan dan lembaga keamanan. Nah, pemerintahan dan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi pinjol. Nah, solusi yang pertama itu adalah regulasi pinjol syariah, yaitu pembuatan aturan khusus yang mewajibkan pinjol berbasis syariah mengikuti prinsip-prinsip fikih. Nah, yang solusi yang kedua itu fatwa ulama, yaitu memberikan panduan hukum yang jelas mengenai pinjol dalam Islam dan solusinya.